Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia Rahmatika, NIM 119009009 dari Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4 kelas A. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Bismillah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi dari ilmu komunikasi Islam, yaitu fungsi nasihat. Untuk nasihat ini merupakan salah satu bentuk ilmu komunikasi yang berdampak positif, baik dari yang memberikan nasihat dan yang mendapatkan nasihatnya itu sendiri. Nah, untuk yang memberikan nasihat itu tuh mendapatkan positif, yaitu kita bisa lebih dekat dengan Allah dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sedangkan yang mendapatkan nasihat itu bisa merubah sikapnya yang dari negatif menuju yang positif. Nasihat adalah aktivitas bahwa simbol ukhuwah Islamiyah diimplementasi di dalam semangat sesama. Nah, untuk saudara kita sendiri untuk saling menasihati di antara sesama. Sedangkan di dalam Islam sendiri yang kita ketahui bahwa itu tuh adalah salah satu tanda menonjol tentang ukhuwah dan merupakan salah satu di antara penyempurna iman dan penyempurna ihsan. Nah, untuk tujuan dari nasihat sendiri yaitu bisa agar orang yang mendapatkan nasihat itu dapat mengambil atau memetik hikmahnya atau buahnya apa sih yang udah dinasihatin. Terus untuk orang yang diberikan nasihat itu agar berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nasihat itu sendiri bukan berarti untuk diberikan kepada orang yang udah jelas salahnya, tetapi itu bisa juga untuk diri kita sendiri ataupun kita dapat menasihati diri kita sendiri. Nasihat itu sendiri yang dapat kita kenal bahwa dengan dilakukan dengan ceramah ataupun adanya perkataan-perkataan oleh ustadz-ustazah atau yang memimpin ceramah tersebut. Tetapi yang untuk sekarang ini nasihat itu bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekadar kita menasihatin orang juga, bukan hanya sekadar tatap muka, bukan, tetapi kita bisa juga mendapatkannya dengan kuitas, yaitu bagaimana cara kita biar bisa mengungkapkannya atau menasihatinya dengan kata-kata yang bijak, bukan berarti untuk langsung menyalahkan orang-orang tersebut, karena perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat itu bukan hanya untuk orang lain saja, tetapi nasihat itu untuk diri kita sendiri. Adanya nasihat Islami tentang kehidupan tuh harapannya kita bisa merenungkan setiap kata-kata yang kita sampaikan, menyadarkan untuk kita selalu berbuat baik sesuai dengan apa yang kita udah sampaikan dan berbuat baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari nasihat yang melalui kuitas yaitu hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Allah. Contohnya itu lebih baik menunggu orang yang benar-benar kita harapkan daripada menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Jadi nasihat tersebut itu merupakan sebuah quotes nasihat, karena kita ketahui yang pertama itu hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Allah. Jadi selama kita di dunia ini kita harus bisa atau secara berjalannya waktu di dunia ini kita untuk saling mengenal Allah, bagaimana Allah itu, dan mengenal sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu contoh kedua yaitu lebih baik menunggu orang yang benar-benar kita harapkan daripada menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Jadi maksud di sini yaitu kita menasihatin bagaimana diri kita juga, bahwa bagaimana kita dapat memanajkan waktu, bagaimana kita dapat melakukan bertemu dengan siapa-siapa aja dan dapat waktu kita dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Untuk mendapatkan nasihat bukan hanya sekadar kita mendatangkan suatu majelis atau sebagainya, tetapi pada zaman yang sekarang ini kita juga dapat mendapatkan nasihat dari kajian-kajian online ataupun sebagainya, dan kita bisa juga mendapatkan kiriman dari
Instagram, WA ataupun sosial media lainnya. Jadi untuk mendapatkan nasihat ini sangat mudah untuk pada zaman sekarang ini, karena itu adalah sebagai cara kita, bagaimana kita untuk salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mensadarkan diri kita juga agar bisa ke hal-hal positif ataupun hal-hal yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang salah satu fungsi dari komunikasi Islam, yaitu nasihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.